rela menjual apam legit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita sedang menjual apam legitnya di tengah kebun. Setelah selesai dan beres-beres, wanita bernama Dolores ini lanjut melayani pelanggan berikutnya. Di sana terlihat seorang pria tua yang bernama Abraham sedang mengawasi kegiatan Dolores. Selesai melayani pelanggannya, Dolores menemui Abraham. Pria tua itu ternyata ayahnya. Saat perjalanan pulang, mereka menyusuri sungai. Di sini Dolores berhenti sebentar untuk membersihkan badannya karena pelanggannya tadi bau badan. Saat sampai di rumah, terlihat pria muda dan anak kecil. Pria muda bernama Ishak dan anak kecil bernama Gloria. Mereka berdua adalah adik Dolores. Saat Abraham sedang santai di depan rumah, Ishak menghampirinya dan bilang kalau dia ingin membantu ayahnya dan Dolores bekerja. Abraham langsung melarangnya. Ia meminta agar anaknya bisa sekolah sampai lulus SMA. Saat Dolores sedang mandi, Ishak ingin meminjam uang untuk membeli HP. Namun, Dolores menolaknya. Baru selesai mandi, Abraham memanggil Dolores. Dia bilang kalau ada pelanggan yang mau bayar mahal untuk menikmati serabi lembut Dolores. Mereka lalu pergi untuk menemui pelanggan itu. Abraham menunggu Dolores melayani pelanggannya sambil mimik jahat. Tapi di dalam gudang, pelanggannya meminta lebih dari kesepakatan. Dia tidak ingin memakai pengaman. Dolores pun menolak dan berteriak meminta tolong. Tak pakai lama, Abraham datang menyelamatkan Dolores. Namun karena kalah kuat, Abraham justru dihabisi oleh pelanggan itu. Setelah kepergian Abraham, Gloria mengkhawatirkan biaya sekolahnya. Dolores dengan tegas bilang pada Ishak dan Gloria kalau mereka akan tetap sekolah sampai lulus. Saat sedang makan, telepon berbunyi. Dolores lalu menerima panggilan itu. Dia lalu menjelaskan tentang servis yang dia berikan. Setelah itu, Dolores siap-siap untuk berangkat. Ternyata, Ishak sudah tahu apa yang dia lakukan Dolores dan ayahnya selama ini. Dia bilang, mulai sekarang dia akan menemani Dolores saat kerja. Kini tibalah mereka di semak-semak tengah hutan. Dolores langsung menyuruh Ishak untuk bersembunyi dan mengamatinya dari jauh. Tak lama, pelanggan Dolores pun datang dan mereka langsung gempoi. Saat Dolores iclik, Ishak melihat buku catatan ayahnya. Di sana terlihat banyak daftar nama yang tak dia ketahui. Di perjalanan pulang, Ishak kembali menegaskan kalau dia mulai sekarang akan menemani Dolores saat kerja. Saat sedang jalan, tiba-tiba ada telepon. Kini Dolores dan Ishak sedang duduk di rumah seseorang. Ternyata, job kali ini cukup unik. Dolores diminta agar mengajari seorang remaja agar menjadi dewasa. Remaja itu bernama Jovi. Dolores langsung mengajak Jovi ke kamarnya. Saat di kamar, Jovi justru merasa takut. Namun siapa sangka kalau Dolores tahu jika Jovi menyimpang. Dolores memberikan daster pada Jovi. Lalu mereka berdua pura-pura sedang adu mekanik. Saking hebohnya, ayah Jovi jadi penasaran dan ingin mencicipi Dolores juga. Tapi sayang, dia tak punya cukup uang. Saat sedang makan, Ishak memberitahu Dolores kalau ada pembayaran yang tidak jelas di dalam buku ayahnya. Di buku itu tertulis nama Sir. Keesokan harinya, Ishak membuat jadwal antrian untuk Dolores. Sambil menunggu, Ishak mencoba menelpon Sir. Setelah ditelepon, Sir menemui Ishak. Di sini Sir bilang kalau mereka justru mempunyai utang kepadanya. Ternyata Sir bertindak sebagai seorang preman yang menguasai wilayah tersebut. Sir adalah orang yang memberikan izin kepada Dolores dan ayahnya untuk jualan apam di daerah itu. Ishak lalu memberikan uang pada Sir. Kemudian Sir bilang untuk mengecek kesehatan Dolores. Mungkin saja dia kena penyakit menular. Sir juga bilang kalau Dolores punya masa waktu. Setelah menua, Dolores tidak akan bisa dijual lagi. Setelah memberikan wejangan, Sir langsung pergi. Mendengar wejangan Sir, Ishak langsung cerita pada Dolores. Dia juga merasa curiga dengan bintik merah yang muncul di tangan Dolores. Dia meminta Dolores untuk periksa ke dokter. 2 bulan kemudian, kini yang bekerja adalah Ishak, dan Dolores mengatur jadwal Ishak. Diketahui Ishak siap melayani tante-tante maupun om-om. Selesai melayani salah satu tante, Ishak memberi uang pada Dolores. Dia mengatakan bahwa itu untuk pengobatan dan biaya sekolah Gloria. Saat jalan pulang, Ishak dan Dolores papasan dengan Sir. Ternyata Sir adalah seorang polisi. Suatu malam Ishak terbangun karena Dolores mengigau. Tubuh Dolores berkeringat dan menggigil karena demam tinggi. Ishak ingin membawanya ke rumah sakit, namun Dolores menolaknya. Keesokan harinya, Sir menggoda seorang wanita muda tapi dicuekin. Lalu Sir mengikuti wanita itu sampai ke kosnya. Di sini Sir mengintip kegiatan gadis itu di dalam kamar. Saat berada di warung, Ishak bertemu dengan seorang yang sedang mabuk. Ishak lalu mengikuti pria itu, dan Ishak melakukan hal di luar dugaan.
Ia memberikan servis sambil mengambil sejumlah uang dari pria itu. Sakit Dolores semakin parah. Ishak meminta agar Dolores mau dibawa ke rumah sakit, tapi Dolores lagi-lagi menolak. Hari berikutnya, Jovi datang menjenguk Dolores. Mereka pun ngobrol dan bercanda. Malam hari saat berada di warung, Sir datang memarahi Ishak karena telah mimik jahat. Saat hendak pergi, Ishak menjatuhkan bukunya. Di sini Sir mengambil buku itu. Ishak lalu meminta buku itu untuk dikembalikan. Saat berada di belakang warung, pria yang sebelumnya dilayani oleh Ishak langsung memukulnya. Ia merasa kesal karena diperlakukan seperti kemarin. Sir kemudian datang dan melerai mereka. Sir kemudian membawa Ishak ke penjara. Ishak jadi panik karena dia memikirkan Dolores dan Gloria. Mereka berdua sangat membutuhkannya. Karena Ishak tak kunjung pulang, Dolores mencari Ishak ke warung. Pemilik warung bilang kalau tidak mengetahui di mana Ishak. Balik ke Ishak, di sebelah penjaranya ada seorang wanita muda yang kemudian memanggil Ishak. Wanita itu bernama Lydia. Tak lama, Sir datang dan mengatakan kalau Lydia adalah seorang pencuri. Sir menjelaskan kalau dia sudah memberitahu Dolores. Sir ingin agar Dolores membayar biaya jaminan untuk Ishak. Saat Sir tidak ada, Lydia cerita kalau dia bukan pencuri. Sir telah menculiknya. Sedangkan di rumah, Dolores sudah mengetahui kalau Ishak di penjara dan butuh uang untuk jaminan. Balik ke penjara, Sir datang dan mengeluarkan Ishak. Ia mengatakan kalau Dolores datang menebusnya. Ishak merasa senang. Dia dibawa ke lantai atas. Sir kemudian mengatakan kalau ia punya klien, jadi dia harus diam di lantai atas. Dengan keadaan terikat, Ishak lalu mengintip. Terlihat Sir sedang berbincang dengan seorang pria. Ternyata Sir ingin menjual Lydia kepada pria itu. Melihat kondisi Lydia yang belum mandi, pria itu tak mau dan langsung pergi begitu saja. Sir kesal karena kehilangan uang. Dia membawa Ishak balik ke penjara. Sir langsung meluapkan kekesalannya pada mereka berdua. Setelah Sir pergi, Ishak mencoba untuk menenangkan Lydia. Sir pusing karena sulit untuk mendapatkan pelanggan. Saat sedang bingung, Sir melihat buku milik Ishak. Di situ berisikan daftar nama pelanggannya. Sir langsung membangunkan Ishak. Sir bertanya tentang klien yang ada di daftar buku tersebut. Tapi Ishak masih takut untuk menjawab. Hal ini membuat Sir kesal. Dia pun menjelaskan kalau ingin mengganti Dolores dengan Lydia. Dia mengajak Ishak untuk kerjasama. Ishak diminta untuk menelpon salah seorang dari daftar itu. Salah satu pelanggan pun datang dengan keadaan mabuk. Ia kemudian menghampiri Lydia. Melihat kondisi pelanggan itu, membuat Lydia jadi ketakutan. Lydia justru menggigit terong pria itu. Karena kegaduhan itu, Sir datang. Dia marah lagi karena lagi-lagi gagal mendapatkan uang. Saat sedang pusing, Ishak bilang pada Sir kalau ingin menjalankan bisnis ini, pelanggan harus menginginkan Lydia. Ishak menjelaskan kalau dia masih cupu. Jadi, harus ada yang mengajari Lydia. Dia juga bilang kalau Lydia bau karena tidak mandi. Ishak menyarankan agar Lydia menggunakan barang-barang Dolores dan meminta Dolores untuk mengajari Lydia. Kalau setuju, Ishak meminta bagian 30% dari penjualan Lydia. Sir langsung menelpon Dolores untuk datang ke penjara. Dengan cepat, Dolores mengemasi barangnya pergi ke penjara. Terlihat Lydia terus menangis. Ishak meminta maaf kepada Lydia. Dia bilang kalau dia punya rencana untuk melarikan diri dari penjara itu. Dolores pun datang ke penjara. Sir bilang kalau Dolores harus membantunya. Dolores kemudian masuk bertemu dengan Ishak. Mereka pun berpelukan. Setelah itu, Sir malah mengurung Dolores dalam penjara bersama dengan Lydia. Sir meminta agar Lydia mendengarkan Dolores sebagai mentornya. Dolores kemudian memandikan Lydia. Selesai memandikan Lydia, Dolores dimasukkan ke penjara lagi. Lalu Sir jadi sang white melihat Lydia sehabis mandi. Dia kemudian membawa Lydia ke lantai atas. Lalu Sir jadi orang pertama yang mencicipi apam legitnya Lydia. Ishak dan Dolores kembali memikirkan cara meloloskan diri dari penjara itu. Keesokan harinya, Sir menanyakan apakah sudah dapat klien. Ishak menjawab sudah dapat klien. Diam-diam, Dolores menyembunyikan pisau cukur di dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, Sir jadi kesal karena klien tak kunjung datang. Untuk menenangkan Sir, Dolores menggoda Sir untuk menikmati serabi lembutnya. Awalnya Sir tidak tertarik, tapi Dolores bilang kalau ini akan menjadi pelayanan Dolores dan Lydia. Sir kemudian tertarik. Sir dan Dolores mulai adu mekanik. Saat sedang menikmati goyangan Dolores, tanpa dia ketahui, Dolores langsung menyayat leher Sir. Karena sudah tak berdaya, Lydia juga meluapkan kemarahannya pada Sir dengan memasukkan tongkat pemukul ke bokong Sir. Mereka bertiga langsung kabur dari penjara. Mereka balik ke rumah dan langsung berkemas. Mereka ingin melarikan diri.
Baru keluar rumah, mereka sudah disambut sebuah mobil jeep yang ternyata itu adalah Jovi. Dengan mobil itu, Jovi membawa mereka ke tempat yang aman. Di sini, Lydia justru tidak ingin pulang ke rumah. Lydia ingin terus bersama dengan Ishak. Lalu Jovi menjelaskan dia sudah menyewakan sebuah rumah untuk mereka. Namun ternyata rumah itu mereka gunakan untuk melanjutkan bisnis lendir mereka. Kini Gloria yang menjadi adminnya. Dan film pun selesai. Bahasan dari film ini adalah pria pasti kalah dengan godaan wanita. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.